wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan pengurus mushola At-Taqwa, ketua beserta jajaran, para orang tua kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, para ibu bapak, para remaja yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini malam yang ke-20 ya. 19. Lupa saya. Ingatnya orang punya beras buat fitrah. Insyaallah mudah-mudahan malam ini malam yang penuh berkah. Malam yang Allah karuniakan kita sebagai orang-orang pilihan, sehingga kita masih bisa hadir melaksanakan satu ibadah yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mungkin sebagian orang banyak meremehkan daripada sunnah-sunnah Rasul. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kesempatan waktu. Sebenarnya saya hanya kepengen silaturahim aja. Kebetulan di tempat orang tua kami buka puasa bersama. Akhirnya saya buka puasa bersama di tengah tol karena jalannya macet. Alhamdulillah bisa bersama dan akhirnya bisa sholat di sini. Tadi pun kakak saya Abdul Razak minta supaya di mushola Nurul Iman. Saya kata saya kepengen di sini aja, nggak usah jauh-jauh. Sebab di rumah juga saya tinggal. Di rumah ada taraweh. Di sebelah kita masjid juga baru kemarin kita isi. Semuanya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu malam yang begitu mulia jamaah sekalian, yang tidak terulang selama dunia ini masih ada, nggak terulang lagi. Apa itu? Malam yang paling afdal, yaitu malam kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu malam yang paling afdal. Tidak terulang, hanya sekali terjadi di dunia. Tetapi kemudian Allah berikan lagi kemuliaan kepada kita dengan datangnya malam Lailatul Qadar, yang kita sering dengar dikatakan khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau tidak salah 73 tahun, 83 tahun, 4 bulan. Ada yang udah 84. Kira-kira ibadahnya mantap apa turun naik? Udah pada pikun. Udah pada pikun tuh kalau 83 tahun 4 bulan. Allah berikan karunia bagi orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan, yaitu dengan adanya malam Lailatul Qadar. Ini malam Lailatul Qadar, malam yang setiap tahun Allah turunkan di akhir-akhir bulan Ramadan. Jadi setiap tahun sampai datangnya hari kiamat, ini malam Lailatul Qadar akan tetap turun di malam-malam akhir bulan Ramadan. Nah, ini kesempatan bagi kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngukur ibadah kita, sholat kita dah, rasa-rasanya orang pantas kita masuk surga. Kalau kita ukur dengan sedekah kita, mungkin kalau kita hitung-hitung dari pertama kita sedekah dulu sampai sekarang, itu masih bisa totalnya kelihatan. Paling banyak sekian juta. Kalau kita wirid kita, zikir kita jadikan modal untuk masuk surga, rasanya berat. Karena terkadang apa yang kita lakukan ikhlas, di dalamnya ada timbul ujub ataupun riya. Ini maka Allah mengetahui hal yang demikian itu. Maka Allah karuniakan yang namanya tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan, atau tatanazzalu alaihim
diturunkan malaikat-malaikat Allah di malam itu. Malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan. Yang di situ ada salah satunya adalah malaikat Jibril bersama dengan malaikat-malaikat yang lain yang melihat, mengatur, menyaksikan apa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad di malam Qadar yang penuh kemuliaan itu. Nah, kalau kita tidur nggak ngapa-ngapain, sholat isya kagak, sholat tarawih kagak, sholat witir agak, sholat tahajud enggak, bangun-bangun udah sahur, itu juga udah kelewat, orang udah azan. Itu kira-kira dia jatuh 83 tahun 4 bulan tidurnya bagaimana tuh ya? Ini yang perlu kita pikirkan. Maka bagaimana caranya? Persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Guru-guru kita, ulama-ulama kita pernah mengajarkan, kalau kita kepengen dapat malam Lailatul Qadar, maka jadikan diri kita ma Allah, berserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Jadikan malam-malam yang perkiraan kita dari ajaran guru-guru kita, para ulama-ulama kita, malam itu adalah diprediksi sebagai malam Lailatul Qadar, maka di situ ambil kesempatan kita ibadah sebanyak-banyaknya. Maksudnya sebanyak-banyaknya, kalau kita baca Quran capek, kita zikir. Kalau kita zikir capek, kita istighfar. Kita istighfar capek, kita baca kulhu. Terus apa yang kita bisa, kita laksanakan. Itu maksudnya demikian. Perbanyak daripada zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang bisa dilaksanakan. Ya, dulu ada sahabat ketika malaikat Jibril sedang bersama dengan Rasulullah, kemudian lewat itu namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Kemudian malaikat Jibril sampaikan, ya Rasulullah, bukankah itu Abi Dzar Al-Ghifari? Iya, malaikat Jibril. Oh, engkau tahu ya, ya malaikat Jibril. Dia orang yang paling dikenal di kalangan kami di langit. Di kalangan malaikat dia adalah orang yang paling terkenal. Walaupun di sini mungkin biasa-biasa saja. Kemudian Rasulullah datang kepada Abi Dzar, ya Abi Dzar, apa yang kau lakukan? Apa yang kau laksanakan? Apa yang kau wiridkan? Sehingga engkau menjadi orang yang terkenal di langit, di kalangan para malaikat, bahkan malaikat Jibril sampai kenal. Apa itu? Ya Rasulullah, saya mendikit bacanya, yaitu baca surat Al-Ikhlas. Ini jamaah sekalian. Jadi kalau ada orang yang belum bisa baca Quran, Qurannya belum lancar, jangan ada alasan nggak bisa baca Quran. Ya, di tempat saya suka ledek. Malu kita dari kecil, dari ngeprot, apa gigi opong, apa ubanan, apa pikun, gak bisa baca Quran itu malu. Kenapa? Sebab di sana semuanya pondok. Cuman bukan pondok yang mondok. Ada pondok kopi, ada pondok betung, ada pondok aren, ada pondok labu. Malu kalau sampai nggak bisa baca Quran. Artinya apa tadi? Maksudnya kalau Quran tidak bisa kita baca semua dari Bismillah sampai sampai Qul a'udzu birabbin nas, baca perbanyak yang namanya baca surat Al-Ikhlas. Atau kita baca Allah subhanallah, Allah subhanallah, apa saja zikir yang kita baca. Nah, malam-malam yang demikian ini yang kita harapkan. Ketika itu turun yang namanya malam Lailatul Qadar, yang kalau kita baca itu lebih baik daripada 1000 bulan. Cuma sekalian itu tadi yang pertama, dekatlah kita bersama Allah. Yang kedua, man ma'a Allah. Jadilah kamu bersama orang yang dekat kepada Allah. Siapa itu? Para kekasih-kekasih Allah. Ada di sini kekasih Allah? Mana orangnya? Ya. Ini jemaah sekalian. Kalau orang udah jadi kekasih Allah, insya Allah nggak ada yang susah di dunia. Nggak ada yang akan mendapatkan musibah dan berat dan sebagainya. Bahkan dia akan memberikan ketentraman di kampungnya, di daerahnya. Segala urusannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita tuju seperti itu. Bukan hanya
sekedar kita ibadah-ibadah saja, bukan hanya sekedar kita melaksanakan zikir-zikir saja, tetapi kita ada punya tujuan li'ila li kalimatillah, mendekatkan kalimat Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah kita hendaknya sampai begitu. Dulu di tempat kita ada orang yang model begitu. Ya, udah 8 keturunan, 8 hampir 100 tahun belum ada gantinya. Lebih daripada 150 tahun anak cucunya udah banyak belum ada gantinya juga. Ini yang perlu kita pikirkan, ada apa ini? Karena tadi ibadahnya hanya sekedarnya saja. Jamaah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu apa kendalanya? Ini kita kan udah lama ya puasa. Ada yang udah 30 tahun. Ada yang baru tumben. Tahu baru tumben? Baru akil balik. Baru setahun ya ibadah puasa diterima. Ada yang udah 40 tahun, ada yang udah 50 tahun, ada yang udah 60 tahun. Harusnya udah jadi kata Allah, la'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itulah orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenal benar dia kepada Allah. Apapun yang Allah berikan rahasia dia diberikan oleh Allah. Tidak ada yang dirahasiakan sesuatu kepada kekasihnya, termasuk malam Lailatul Qadar akan ada dan tampak terlihat oleh kekasih-kekasih Allah. Ini jemaah sekalian, kendalanya apa ini? Yang pertama, orang yang tidak akan mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar adalah orang yang selama hidupnya selalu meminum minuman khamr, baik yang berupa rokok, serbuk, apalagi daun, apa saja yang dapat menghilangkan akal. Maka orang yang demikian tidak akan mendapatkan salam dari malaikat Jibril, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah daripada kesalahan dan dosa-dosanya, tidak akan diterima amal-amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah menghilangkan sesuatu yang sangat berharga berupa akal. Maka orang yang selama Ramadan, bahkan sebelum Ramadan, dia tidak bisa meninggalkan minuman makanan yang haram, minuman-minuman yang memabukkan, maka dia tidak akan mendapatkan anugerah yang besar malam Lailatul Qadar dan tidak akan mendapatkan doa dari malaikat Jibril dan para malaikat-malaikat yang lain. Tuh kendalanya. Makanya pantas kalau ada orang yang dia belum tobat, baru sekedar libur doang, besok lebaran mulai lagi minum lagi, ganja lagi, narkotika lagi, itu orang tidak akan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, yang menghalangi orang itu dapat malam Lailatul Qadar adalah orang yang uququl walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau kepada salah satu daripada ibu bapaknya. Dia durhaka. Durhaka ini artinya menyakiti hati orang tuanya. Contohnya apa? Contohnya abangnya sama adiknya berantem, peninggalan bapaknya, berebut batian, berebut sesuatu. Ini termasuk anak yang durhaka. Yang kedua, dia memusuhi teman-teman baik orang tuanya. Orang tuanya punya teman ya, kadang suka ngopi bareng, suka ngobrol bareng, dimusuhi nama anaknya. Ini termasuk anak yang durhaka kepada orang tua. Selain dia nyakitkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor kepada orang tuanya, maka anak yang demikian tidak akan mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar, tidak akan mendapatkan anugerah yang besar, dan tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nih, ya, kalau minta apa-apa jangan pakai guling, jangan pakai nangis. Minta sama Allah, tapi kencengin dikit di kuping orang tuh. Mbak, belum punya baju. Ya, udah, belum. Jangan sampai nyakiti hati orang tuh. Kalau nggak bisa bagi, jangan minta. You understand? Bu, kalau nggak bisa bagi, jangan minta. Kalau nggak bisa melaksanakan yang baik, jangan suka nyakitin hati orang tuh. Ini orang yang dia tidak akan mendapatkan anugerah malam
yang dia ibadah 83 tahun 4 bulan, dia tidak akan mendapatkan sampai dengan akhir Ramadan. Ini termasuk orang yang rugi. Yang ketiga yang tidak akan mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar adalah orang yang menjadi provokator. Sono kemari ngadu domba, sono kemari bawa berita hoak, sono kemari bawa berita yang tidak menyenangkan, mengadu domba umat Nabi Muhammad, orang-orang yang selalu bikin rusuh, orang-orang yang selalu membuat gaduh di masyarakat. Ini orang yang tidak akan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ada nggak yang model begini? Mudah-mudahan nggak ada di tempat kita. Yang keempat, orang yang tidak akan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar berupa ampunan dan pahala yang besar adalah orang yang memutuskan tali silaturahim kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada uaknya, kepada encingnya. Ada ponakan marah sama encing ya? Ada ya? Encing marah sama ponakan. Ada itu. Tetangga sama tetangga. Kagak nanya udah 7 mulut. Siapa itu? Itu orang Betawi itu yang begitu. Ya, orang Betawi. Orang sono mah kagak. Oh, orang Betawi yang kadang-kadang ambeknya sebakul. Ambeknya sebak. Gua mah kagak bakal maafin dia. Kenapa? Gua gedek banget 7 turunan amit-amit, gua kagak bakal tengok, gua kagak bakal ampunin, gua kagak bakal maafin. Untuk orang yang paling jelek yang model begitu. Nah, kita kudu malu sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu Allah yang Maha Pengasih, Maha. Lalu kita disuruh apa ya Allah? Nah, ini jemaah sekalian, yang keempat yang tidak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah sekali lagi adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi karena urusan ekonomi, karena urusan keluarga, karena urusan janji, urusan dagang, sehingga dia memutuskan tali silaturahmi kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada encingnya, kepada ponakannya. Maka pantas orang yang demikian itu tidak dapat yang namanya kemuliaan malam Lailatul Qadar. Termasuk tadi itu anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Apa itu resikonya? Sholatnya biar kita pada hitam, jidatnya pada hitam. Ada yang jidatnya hitam. Itu jidatnya apa hitam, sholatnya nggak bakal diterima. Puasanya kagak bakal diterima oleh Allah. Hajinya mungkin udah 50 kali. Duitnya banyak ya tiap tahun lah. Umrohnya mungkin 100 kali. Duitnya banyak. Beda sama kita. Tiap tahun, tiap minggu berangkat umroh. Tapi dia durhaka sama orang tua. Dia tidak hormat sama orang tuanya. Dia tidak memuliakan orang tuanya, ibu bapaknya. Semua amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kendala-kendala yang menyebabkan banyak orang itu ketika melaksanakan shaum Ramadan tidak menjadikan dia orang-orang yang bertakwa. Pantas kata Nabi, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas." Berapa banyak orang yang melaksanakan shaum Ramadan, dia hanya mendapatkan lapar dan haus, tidak mendapatkan apa yang Allah telah janjikan, ampunan dan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jamaah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat. Allah bimbing kita, Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik kepada kita agar kita bisa melaksanakan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan lelah dengan ibadah. Apapun yang kita lakukan, laksanakan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti Allah akan berikan yang terbaik. Karena hanya orang-orang yang ikhlas dalam hal ibadah, pasti dia akan memberikan. Allah akan memberikan anugerah yang besar. Jemaah sekalian, kata Nabi SAW, "Man shoma yauman min Ramadan." Siapa saja orang yang puasa 1 hari di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosanya yang dahulu dan akan datang.
Artinya semua dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Ini maksudnya dosa-dosa yang kecil yang banyak banget. Kalau dosa besar mah taubatan nasuha. Fa idza tamma Ramadan la yuktabu alaihi dhanbun ila haulil akhir. Kalau dia sempurna Ramadan selama 1 bulan dia laksanakan karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan dicatat dosanya dari tahun ini Ramadan sampai ketemu tahun Ramadan yang akan datang. Makanya kudu sungguh-sungguh kita ini. Kalau nggak sungguh-sungguh Ramadan ini, kita termasuk orang-orang yang rugi. Kalau Ramadan laksanakan siangnya kita puasa Ramadan, malamnya qiyamul Ramadan, tarawih dan witir dan ibadah-ibadah yang lainnya karena iman dan mengharapkan ridha Allah, pasti dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cirinya apa? Enak kita ibadah. Nyerap apa-apa yang kita baca. Mau baca Quran kita, mau zikir kita, mau sedekah kita, ini tenang dalam hati kita. Ringan kita ibadah. Ringan kita sedekah dan sebagainya. Itu tanda-tandanya daripada ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dikatakan fa idza tamma Ramadana la yuktabu alaihi dhanbun ila haulil akhir. Tidak akan dicatat dosanya sampai bulan Ramadan tahun yang akan datang. Ada nggak yang bisa jamin besok kita bisa duduk di sini lagi? Ini udah banyak yang kosong. Tahun kemarin masih banyak orang-orang tua kita. Tahun ini udah nggak ada. Ya. Makin anak remajanya udah nggak ada. Anak-anak kecilnya udah nggak ada. Ini besok kalau nggak ada persiapan bisa dikontrakin kontrakan ini. Katakanlah. Maka remaja kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, sebab nggak ada yang bakal gantiin dulu orang-orang tua kita. Masanya habis dia luakum ayyukum ahsanu amala. Tinggal kita generasi selanjutnya. Dan sekarang nanti generasi lagi. Dulu 40 tahun yang lalu saya ingat di musola masih ketat. Kalau tadarus tiap malam, ini teman saya masih ada. Ya, saya kira banget kalau habis tadarus dibagi baju, baju putih, pirang banget. Kalau malam lagi tadarus apa itu makannya dibagi. Ya. Apa itu? Tahu goreng. Tahu goreng. Sama itu. Dan saya perhatikan, oh ini malam Lailatul Qadar. Oh ini malam Lailatul Qadar. Berapa kali saya perhatikan ini malam ini dapat. Insyaallah, ya, nyawa sekalian. Kemudian apa? Kata Nabi, fa idza mata qabla Ramadan al-akhir, jaa yaumul qiyamah wa laisa alaihi dhanbun. Kalau dia wafat sebelum datang bulan Ramadan tahun yang akan datang. Ini tahun ini benar-benar dia nih. Pokoknya apapun yang terjadi, mau hujan, mau badai, mau geledek, mau banjir, pokoknya saya mau salat tarawih. Saya mau laksanakan shaum Ramadan. Sebab saya khawatir tahun yang akan datang tidak akan ketemu bulan Ramadan lagi. Maka ketika ternyata Allah tentukan qadarnya, dia wafat sebelum datang bulan Ramadan tahun yang akan datang. Jaa yaumul qiyamah. Nanti dia datang pada hari kiamat di hadapan Allah. Wa laisa alaihi dzambun. Dia enggak bawa dosa sama sekali. Artinya apa? Dosanya dimaafkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawaladat ummuh. Seperti dia baru lahir daripada ibunya, bersih dia punya kulitnya, bersih dia punya hatinya, bersih dia punya ruhnya. Itu begitu orang-orang yang puasa. Yang puasanya didasarkan karena iman dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia datang nanti di hadapan Allah tanpa membawa dosa sama sekali. Orang yang kagak bawa dosa sama sekali enggak pakai ditanya, enggak pakai dihisab. Itu padahulul jannah. Silakan masuk surga dari pintu yang mana saja. Kebetulan Ramadan ada satu pintu yang paling utama yaitu babur rayyan. Khusus tuh buat orang yang puasa Ramadan. Insya Allah nanti kita sama-sama lewat pintu babur rayyan. Dan pintu-pintu yang lain manggilin, ya manggilin. Nah ini intinya apa? Terus jangan ada yang pensiun ibadah, jangan ada yang istirahat untuk sholat tarawih, jangan dianggap remeh sholat sunnah, jangan dianggap remeh kerjaan-kerjaan yang sunnah di bulan Ramadan. Karena ini menandakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.